Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadal Rasidi Rapsanjani dengan NPM 2021020315. Saya di sini akan menjelaskan dari bab 4 yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Selanjutnya, yang kedua ialah sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memiliki cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Selanjutnya itu universal. Universal berarti umum atau berlaku untuk semua orang untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri berbunyi, dan tindaklah kami, Allah mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami, Allah, tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu dinamis. Dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum Islam. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia yang memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya tarik dinamika. Syariat Islam dapat menarik sesama manusia dengan cepat dan manusia bisa menerima dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal dan pendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju pada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk membuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi kedinamisan hukum Islam, yang pertama yaitu meniadakan kepecikan. Yang kedua yaitu menyedikitkan tugas. Yang ketiga yaitu mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat yaitu memerhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antara suatu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan dengan satu lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan
perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberi hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan dari satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam yang selanjutnya itu hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'kuli. Al-Sayyitibi mengatakan bahwa ta'budi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya. Hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau ikhtiaran secara terpaksa. Sedangkan ta'kuli adalah sebaliknya. Selanjutnya itu bersifat ta'budi. Lebih jelasnya, ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, maka atau ide konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'kulah al-makna atau supra-rasional. Manusia harus menerima apa saja yang diterapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya aku tidak akan melakukan ini." Selanjutnya, bersifat ta'kuli. Kedua, yakni ta'kuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'kuli ini bersifat duniawi yang dapat dipahami oleh nalar ma'kuli al-mana atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ta'kuli ilat dari muamalah yang bersifat ta'kuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada masalah atau mudarat tergantung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada masalah di dalamnya. Cukup sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.